Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mepresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yaitu mengenai limit fungsi pada mata kuliah analisis real. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Astriana Evi Rahayu, yang kedua saya sendiri Putri Deviansyah, yang ketiga Avita Dewi Nur Afifah, empat Aisyah Novia Fitriani, dan yang kelima Kurnia Mareta Agita Putri. Langsung saja pada materi limit fungsi ini kita masuk pada definisi. Limit fungsi biasanya dituliskan dengan notasi lim fx di mana x mendekati c sama dengan L. Dapat dipahami secara intuitif dengan berbagai pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, jika x mendekati c, maka fx mendekati L. Semakin dekat x kepada c, semakin dekat pula fx kepada L. Pernyataan yang kedua, nilai-nilai fx adalah dekat dengan L untuk x dekat dengan c. Pada pernyataan pertama, dekatnya fx terhadap L karena dekatnya x kepada c. Pada pernyataan ini, jika ada dua bilangan x1 dan x2, di mana x1 lebih dekat terhadap c daripada x2, maka fx1 lebih dekat terhadap L daripada fx2. Konsekuensinya, jika x sama dengan c, maka fx sama dengan L. Keadaan ini banyak dipahami sebagai pengertian limit. Namun, pada dasarnya pengertian limit secara formal tidak demikian karena pernyataan kedua merupakan pernyataan yang lebih tepat untuk menunjukkan definisi limit. Misalkan A elemen bilangan real dan F, di mana A mendekati bilangan real, C titik limit A, bilangan L dikatakan sebagai limit fungsi F di C. Maka ditulis L sama dengan lim Fx, di mana X mendekati C. Jika dan hanya jika setiap diberikan epsilon lebih daripada 0, delta lebih dari 0, sehingga berlaku pernyataan berikut. 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta mendekati mutlak Fx kurang dari L kurang dari epsilon. Pada definisi ini, nilai delta biasanya bergantung pada nilai epsilon lebih dari 0 yang diberikan sehingga dapat ditulis sebagai delta sama dengan delta epsilon untuk menunjukkan ketergantungan delta pada epsilon yang diberikan. Bila limit L ini ada, maka fungsi f dikatakan juga konvergen ke L di C. Sehingga secara singkatnya dapat dikatakan fx mendekati L bila mana x mendekati C. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Kemudian masuk aksioma. Yang pertama ada aksioma eksistensi limit. Jika sebuah fungsi fx terdefinisi di seluruh interval terbuka yang memuat titik c dan jika limit fx mendekati x mendekati c, maka ada sebuah nilai L sehingga untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 dengan sifat bahwa jika mutlak X min C itu kurang dari 0 maka lebih dari delta, maka mutlak Fx dikurangin L itu kurang dari epsilon. Yang kedua, kekompakan atau Bolzano-Weierstrass. Setiap deret yang terjepit dalam interval kompak atau terbatas dan tertutup memiliki subderet konvergen. Artinya jika memiliki sebuah urutan yang berada dalam interval tertutup dan terbatas, maka bisa menemukan suburutan dari urutan tersebut yang konvergen. Yang ketiga, limit fungsi konstan. Jika fx sama dengan k, untuk semua x dalam domainnya adalah limit fungsi x dengan x mendekati c sama dengan k. Yang keempat, aturan limit. Yang pertama ada limit untuk penjumlahan. Jika limit fungsi x dengan x mendekati c sama dengan L dan limit fungsi gx dengan x mendekati c sama dengan M, maka limit dengan fungsi fx tambah gx dengan x mendekati c sama dengan L ditambah M. Yang kedua, limit untuk pengurangan. Jika limit fungsi x dengan x mendekati c sama dengan L dan limit gx dengan x mendekati c sama dengan M, maka
limit fungsi X dikurangi Gx dengan X mendekati sama dengan L dikurangi M. Yang ketiga untuk limit untuk perkalian. Jika limit fungsi X sama dengan jika limit fungsi X dengan X mendekati C sama dengan L dan limit Gx dengan X mendekati C sama dengan M, maka limit fungsi X dikali Gx dengan X mendekati C sama dengan L dikali M. Yang terakhir, limit untuk pembagian. Jika limit fungsi X dengan X mendekati C sama dengan L dan limit Gx dengan X mendekati C sama dengan M, dan M itu tidak sama dengan 0, maka limit fungsi X dibagi fungsi Gx dengan X mendekati C sama dengan L dibagi M. Yang kelima, limit dari fungsi komposit. Jika limit Gx X dengan X mendekati C sama dengan M, dan jika limit fungsi X dengan X mendekati M sama dengan L, maka limit itu fungsi Gx dengan X mendekati C sama dengan L. Yang terakhir, limit tak hingga. Jika fungsi X dapat dibuat sebesar mungkin mendekati C, maka limit fungsi X dengan X mendekati C itu sama dengan tak terhingga atau negatif tak terhingga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Astri. Dan bukti teorema. Teorema pertama, teorema ketunggalan limit. Jika F adalah pemetaan A ke R dan C titik limit A, maka F hanya memiliki satu limit di C. Bukti, misalkan limit fx dengan x mendekati C sama dengan L1 dan limit fx dengan x mendekati C sama dengan L2. Andaikan di sini L1 tidak sama dengan L2, kita membuktikan menggunakan kontradiksi. Perhatikan bahwa limit fx di mana x mendekati C sama dengan L1 berdasarkan definisi di atas bahwa untuk setiap epsilon positif lingkungan epsilon L1 terdapat delta positif lingkungan delta C, sedemikian sehingga jika x tidak sama dengan C, untuk setiap x elemen lingkungan delta C irisan A, maka fx elemen lingkungan epsilon L1. Yang kedua, perhatikan limit fx di mana x mendekati C sama dengan L2 berdasarkan definisi bahwa untuk setiap epsilon positif lingkungan epsilon L2 terdapat delta positif lingkungan delta C, sedemikian sehingga jika X tidak sama dengan C, untuk setiap X elemen lingkungan delta C irisan A, maka Fx elemen lingkungan epsilon L2. Karena di sini L1 tidak sama dengan L2, maka lingkungan epsilon L1 irisan lingkungan epsilon L2 tidak sama dengan himpunan kosong. Hal ini kontradiksi dengan fx elemen lingkungan epsilon L1 dan fx lingkungan lingkungan epsilon L2. Jadi haruslah L1 itu sama dengan L2, karena jika L1 sama dengan L2, maka cocok dengan definisi yang sudah disampaikan. Nah, maka artinya F hanya memiliki satu limit di C terbukti. Teorema kedua bunyinya jika F adalah pemetaan A ke R dan C titik limit A, maka limit fx di mana x mendekati C sama dengan L, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian sehingga x elemen A 0 kurang dari mutlak x min C kurang dari delta, maka berlaku mutlak fx min L kurang dari epsilon. Buktinya, diketahui F pemetaan A ke R dan C adalah titik limit A. Berdasarkan definisi limit fungsi diperoleh
limit fx di mana x mendekati c sama dengan L. Definisinya, di sini untuk setiap epsilon positif, lingkungan epsilon L, terdapat delta positif lingkungan delta C. Sedemikian sehingga X tidak sama dengan C untuk setiap X elemen lingkungan delta C irisan A, maka Fx elemen lingkungan epsilon. Akan dibuktikan limit Fx di mana X mendekati C sama dengan L, maka di sini untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif. Sedemikian sehingga X elemen A. Untuk 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta, maka berlaku mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Perhatikan untuk X tidak sama dengan C, maka di sini karena X tidak sama dengan C, maka X min C itu tidak sama dengan 0. Maka mutlak X min C lebih dari 0. Perhatikan di sini X elemen lingkungan delta C irisan A. Hal ini berarti X elemen lingkungan delta C dan X elemen A. Lalu yang kedua, untuk X elemen lingkungan delta C, maka ini sama dengan X elemen C min delta dan C plus delta. Atau bisa kita uraikan C min delta kurang dari X kurang dari C plus delta, atau min delta kurang dari X min C kurang dari delta, atau di sini mutlak X min C kurang dari delta. Nah, dari persamaan pertama dan kedua diperoleh bahwa 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta. Nah, yang ketiga, perhatikan bahwa Fx elemen lingkungan epsilon L. Di sini berarti Fx elemen L min epsilon dan L plus epsilon, sehingga bisa diuraikan menjadi L min epsilon kurang dari Fx kurang dari L plus epsilon, atau min epsilon kurang dari Fx min L kurang dari epsilon, atau di sini ketemu bahwa mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Dari pembahasan ketiga poin di atas tadi, diperoleh bahwa limit Fx di mana X mendekati C sama dengan L jika untuk setiap epsilon positif, delta positif, sedemikian sehingga 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta, maka berlaku mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Terbukti teorema kedua. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama itu buktikan bahwa lim 2x min 1 di mana x mendekati 2 sama dengan 3. Kita akan buktikan bahwa x min 1 di mana x mendekati 2 adalah sama dengan 3. Untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian sehingga 0 kurang dari mutlak X min 2 kurang dari delta, maka mutlak 2X min 1 dikurangi 3 kurang dari epsilon. Ambil sebarang epsilon positif, pilih delta, ini yang akan kita cari nanti. Kemudian sehingga 0 kurang dari mutlak X min 2 kurang dari delta. Nah, di sini kita sudah mendapatkan model di mana kita nanti akan mencari deltanya. Maka untuk mutlak 2x min 1 dikurangi 3. Kenapa kok 2x min 1 dikurangi 3? Untuk 2x min 1 itu tadi adalah fungsi x-nya dan 3 itu adalah L-nya. Jadi diperoleh mutlak 2x min 4. Nah, di sini kita bisa uraikan ataupun bisa kita tulis menjadi mutlak 2 dikali X min 2, ataupun bisa ditulis juga menjadi 2 dikali mutlak X min 2. Nah, di sini artinya itu
2 dikali mutlak X min 2 itu adalah kurang dari 2 delta. Maka 2 itu deltanya berapa? Berarti kan 2 dikalikan berapa yang bisa menghasilkan epsilon? 2 dikalikan epsilon per 2 itu adalah hasilnya epsilon. Maka untuk setiap epsilon positif terdapat delta lebih dari epsilon per 2 sedemikian sehingga 0 kurang dari mutlak X min 2 kurang dari delta. Maka berlaku mutlak 2 X min 1 kurang dari 3 itu adalah kurang dari epsilon. Jadi limit 2 X min 1 di mana X mendekati 2 itu adalah sama dengan 3. Jadi terbukti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kurnia. Yang kedua yaitu buktikan bahwa limit X mendekati 1. Limit X mendekati 1 sama dengan 1. Untuk pembuktiannya akan dibuktikan limit X mendekati 1 sama dengan 1, yaitu untuk semua epsilon lebih dari 0, sedemikian sehingga delta lebih dari 0, sehingga 0 kurang dari mutlak X min 1 kurang dari delta, maka mutlak X min 1 kurang dari epsilon. Ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Kita akan cari deltanya sehingga diperoleh 0 kurang dari mutlak X min 1 kurang dari delta. Maka mutlak X min 1 mutlak X min 1 kurang dari delta sama dengan epsilon. Maka epsilon lebih dari 0 sedemikian sehingga delta sama dengan epsilon. Maka 0 kurang dari mutlak X min 1 kurang dari delta, maka berlaku mutlak X min 1 kurang dari epsilon. Jadi limit X mendekati 1 sama dengan 1 terbukti. Lanjut. Oke, yang nomor 3, buktikan bahwa limit X kuadrat di mana X mendekati C sama dengan C kuadrat. Pembuktiannya akan dibuktikan limit X kuadrat di mana X mendekati C sama dengan C kuadrat. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga 0 itu kurang dari mutlak X min C kurang dari delta, maka mutlak X kuadrat dikurangi C kuadrat itu kurang dari epsilon. Ambil sebarang epsilon lebih dari 0, maka pilih delta itu nanti jawabannya. Kemudian sehingga 0 kurang dari mutlak X dikurangi C kurang dari delta, maka berlaku kita masukkan mutlak X kuadrat dikurangi C kuadrat sama dengan kita jabarin itu menjadi mutlak X dikurangi C dikali X ditambah C sama dengan kita kelompokkan menjadi mutlak X dikurangi C dikali mutlak X ditambah C kurang dari delta, itu dikali dengan 1 ditambah 2 mutlak C. Itu bisa didapatkan karena di catatan ini diperhatikan mutlak X ditambah C
itu kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak C. Maka kita masukkan mutlak X dikurangi 1 tambah 2 mutlak C. Nah, di caranya itu sama dengan kita masukkan, kalau menjadi epsilon itu kita masukkan epsilon per 1 ditambah 2 mutlak C, kemudian dikali dengan 1 ditambah 2 mutlak C. Maka hasilnya adalah epsilon. Jadi limit X kuadrat di mana X mendekati C sama dengan C kuadrat itu terbukti. Kemudian dilanjutkan oleh nomor 4. Untuk yang nomor 4, buktikan bahwa limit X sin seper X mendekati 0 sama dengan 0. Buktikan teorema ini memiliki sifat fungsi. Untuk membuktikan soal tersebut, ini berlaku min 1 lebih kurang dari sama dengan X sin seper X kurang dari sama dengan 1 untuk setiap X-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian mengalihkan semua sisi dengan X dari yang di atas tersebut diperoleh min X kurang dari X sin seper X kurang dari X. Maka diperoleh limit min X mendekati 0 sama dengan limit X mendekati 0 sama dengan 0. Oleh karena itu, berdasarkan teorema TKJ diperoleh limit X sin seper X di mana X-nya mendekati 0 sama dengan 0 ini terbukti. Saya akan kembalikan ke moderator. Nah, di sini juga ada beberapa latihan soal yang bisa teman-teman buat untuk latihan. Yang pertama, soalnya adalah buktikan bahwa lim sin 1 per X, di mana X mendekati 0 adalah tidak ada. Lalu soal yang kedua, buktikan bahwa lim sin X sin X, di mana X mendekati 0 sama dengan 0. Soal selanjutnya adalah buktikan bahwa lim 3X min 5 di mana X mendekati 3 sama dengan 4. Selanjutnya ada buktikan lim akar dari 2X plus 6 di mana X mendekati 5 sama dengan 4. Selanjutnya, buktikan lim sin X di mana X mendekati 0 sama dengan 0. Nah, itu dia tadi ada 5 contoh latihan soal yang bisa teman-teman gunakan untuk berlatih mengenai tentang limit fungsi. Itu tadi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang sesuai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.